Si paling perdana. Gempa bumi magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Bone Bolango, Gorontalo pada Selasa 24 September dini hari sekitar pukul 2.51 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut diketahui berada pada titik 0,12 lintang selatan, 122,92 bujur timur, dengan pusat gempa berada pada 76 km barat daya Bone Bolango, Gorontalo. Kedalaman gempa sendiri berada pada kedalaman 139 km. Informasi ini dan ragam informasi menarik lainnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News. Edisi hari ini Selasa 24 September 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai, yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Dari ajang Pilkada Sumatera Utara, saling sindir warnai pemilihan nomor urut, termasuk menyindir infrastruktur milik nasional. Investor China, Singapura, dan Australia siap guyur investasi di ibu kota Nusantara sebesar 2,5 triliun rupiah. Kami juga sampaikan informasi terkait Hamas yang mengkonfirmasi tewasnya komandan lapangan dalam serangan Israel. Kami mulai DNP Evening News malam ini dari berita gempa bumi di Gorontalo. Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 mengguncang Gorontalo pada dini hari selama beberapa detik dengan titik gempa berada pada 74 km barat daya Gorontalo Selasa pagi. Gempa tersebut mengakibatkan 2 masjid dan 1 gedung sekolah mengalami kerusakan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangannya mengatakan, terdapat 2 fasilitas ibadah rusak ringan, yaitu Masjid Besar Anur, Kota Luwu yang berada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, serta Masjid Al-Ikhlas yang berada di Desa Bunga Baru, Kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fakta Yunus mengatakan, juga ada 1 unit gedung sekolah dasar atau SD yang berada di Desa Bunga, Kecamatan Luwu Utara mengalami kerusakan. Sebelumnya, menurut hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Mobagu, Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Pohuwato, Luwu, Bone Bolango, Bolemo dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Dan juga daerah Gorontalo Utara, Buwol, dan Bolaang Mongondo Timur dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan adanya truk yang berlalu. Saling sindir terjadi saat rapat pleno terbuka penentuan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang diadakan pada Senin 23 September 2024. Diketahui Bobi memulai sindiran mengenai infrastruktur jalan di Sumatera Utara yang selalu rusak.
Bobi juga menyebut ini adalah cerita klasik dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumatera Utara dengan Aceh dan Sumatera Barat. Padahal Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar 2,7 triliun rupiah. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa dirinya setuju dapat nomor urut 1. Hal ini karena nomor urut 2 mengingatkan proyek jalan di Sumatera Utara pada masa kepemimpinan Edi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Sindiran tersebut langsung ditanggapi oleh Edi Rahmayadi. Ia menyebut jalan rusak yang disindir oleh Bobi bukan merupakan jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Edi menyatakan jika ia terpilih kembali menjadi gubernur, maka ia akan menyelesaikan proyek jalan yang belum selesai. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Selain sindiran keras dari Bobi Nasution, Cawagup Surya juga ikut menyindir perkataan Edi Rahmayadi mengenai menantu malaikat. Ia mengatakan dirinya diajarkan bahwa malaikat tak punya anak, apalagi menantu. Awalnya Surya menyebut nomor 1 bermakna menang. Ia pun mengajak para pendukungnya untuk mendoakan Bobi Surya menang. Surya menambahkan dengan mendapat nomor urut 1, maka perolehan suara Bobi Surya akan besar. Ia pun berharap mendapatkan perlindungan Tuhan. Setelah itu, pasangan nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menyampaikan pidato mereka. Di sela-sela pidatonya, Edi menyinggung bahwa Surya sudah mulai berani. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo beserta ekosistem penyiaran digital resmi meluncurkan Early Warning System atau EWS melalui siaran TV digital pada Senin 23 September 2024. Ada juga Disaster Prevention Information System atau DPIS untuk digunakan stakeholder terkait. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan ini adalah momentum baru bagi penguatan pencegahan dan mitigasi bencana di Indonesia. Sebagai informasi, DPIS merupakan hibah dari pemerintah Jepang untuk menyiapkan sistem penyebaran informasi bencana yang disampaikan kepada petugas atau relawan kebencanaan. Singkatnya, EWS TV Digital akan memberikan informasi langsung dari Otoritas Deteksi Dini Kebencanaan. Informasi tersebut akan kemudian ditayangkan di layar televisi dengan menginterupsi siaran yang sedang berlangsung agar diketahui masyarakat di daerah terdampak. Interupsi siaran itu dilakukan selama 30 detik dengan suara yang sengaja dibuat mengganggu.
IWS sendiri memiliki kategori yang dibedakan dengan warna. Warna biru berarti waspada, kuning berarti siaga, dan merah berarti awas. Untuk kategori waspada dan siaga, tampilan peringatan akan memenuhi sebagian layar. Sementara untuk awas, peringatan akan dilakukan secara layar penuh atau full layar. Sebelumnya, informasi terkait bencana baru dilakukan melalui SMS blasting. Langkah tersebut adalah upaya pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur khusus telekomunikasi yang mengintegrasikan semua sistem di Kementerian Lembaga Daerah atau KLD untuk mendapatkan informasi bencana. Ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat atau bencana melalui nomor tunggal panggilan darurat 112. Menteri Investasi Kepala BKPM Roslan Ruslani mengklaim 5 investor asing tertarik masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan menggelontorkan investasi 165 juta US dollar atau setara 2,5 triliun rupiah. Menurut Roslan, salah satu investor tersebut adalah perusahaan energi yang berbasis di Singapura. Sembcorp sudah berencana menanamkan investasi 65 juta US dollar di IKN. Mereka bahkan sudah mulai konstruksi di IKN sejak bulan lalu. Kemudian dari 5 investor yang berminat itu, akan ada yang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN pada Rabu 25 September. Selain Sembcorp, investor yang masuk dari Australia untuk bidang pendidikan, Singapura Raffles Education Center, dan China yang berencana membangun mall di IKN. Proyek investasi mereka akan di groundbreaking secara bertahap. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Silmi Karim mengungkapkan, alasan pejabat imigrasi kini diizinkan bersenjata sesuai hasil diundangkannya RUU Imigrasi di DPR. Andika Rizky Rehansyah melaporkannya untuk Anda. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Silmi Karim mengungkapkan alasan pejabat imigrasi kini diizinkan untuk membawa senjata api seiring dengan disahkannya revisi undang-undang atau RUU Imigrasi menjadi undang-undang di DPR. Silmi mengatakan penggunaan senjata api ini diberikan untuk penegakan hukum lantaran selama bertugas ada petugas yang gugur akibat diserang warga negara asing atau WNA di lapangan. Ia juga mengatakan penggunaan senjata api ini akan diatur secara rinci dalam peraturan menteri. Silmi juga mengatakan dalam UU Imigrasi terbaru terdapat jangka waktu penangkalan. Ia mengatakan aturan ini diperlukan untuk menangkal masuknya WNA bermasalah. Misalnya, seorang WNA melakukan kejahatan di Indonesia bisa ditangkal masuk 10 tahun atau bahkan seumur hidup. Ia juga mengatakan bahwa UU Keimigrasian yang baru mengakomodasi perbaikan layanan yang dengan pengaturan masa berlaku izin masuk kembali atau Multiple Entry Permit yang disamakan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas atau ITAS atau izin tinggal tetap atau ITAP yang dimiliki oleh orang asing. Terakhir, Silmi mengatakan dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang keimigrasian dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis 19 September 2024 lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Fredrik Paulus. Hadir juga pimpinan DPR RI yang lain yang mendampingi majelis yakni Rahmat Gobel. Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Wihadi Wiyanto disebutkan terdapat 9 angka perubahan. Salah satunya penambahan substansi baru yang mengatur pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api. Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Balek oleh Wihadi, Lodewijk pun meminta persetujuan forum untuk mengesahkan RU tersebut. Andika Sirasyah melaporkan untuk DNP Integrated News.
Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Sebelum kami lanjutkan informasi di DNP Evening News, kami sampaikan informasi yang perlu Anda ketahui juga. Serangan Israel di Lebanon pada Senin 23 September 2024 menewaskan setidaknya 492 orang, termasuk diantaranya 35 anak dan 58 wanita. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan, serangan ini menjadi konflik yang paling mematikan di sana selama 20 tahun terakhir. Informasi ini dan informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di situs kami, dnpmedianetwork.com. DNP International News. Kami sampaikan DNP International News. Sayap militer kelompok perlawanan Palestina Hamas mengkonfirmasi bahwa salah satu komandan lapangannya tewas dalam serangan udara di Israel di Lebanon yang terjadi pada hari Senin. Brigade Al-Qassam mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Anadolu pada Selasa bahwa Hussein Mahmud Al-Nader, seorang komandan lapangan dari kota Marjayun di Provinsi Nabiyat, Lebanon Selatan, tewas dalam serangan udara pada Senin malam. Sebelumnya Hamas melaporkan 40 roket yang ditembakkan dari wilayah Lebanon ke Israel Utara yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam permusuhan antara kedua belah pihak. Media berita lokal Israel mengutip berbagai sumber militer mengklaim 20 roket diluncurkan dari Lebanon. Beberapa di antaranya berhasil dicegat dan yang lainnya mendarat di area terbuka. Hujan lebat dan gelombang melanda Kepulauan Cayman pada Selasa ini. Saat ramalan cuaca memperingatkan bahwa kumpulan badai petir di dekatnya mengancam menjadi badai besar dalam perjalanan ke Tenggara Amerika Serikat. Peringatan badai berlaku di Tampa Bay, Florida, dan dari Englewood hingga Indian Pass, serta di Meksiko Timur dari Cabo Satose hingga Tulum dan di Provinsi Pinar del Rio, Kuba. Gangguan tersebut diperkirakan akan menjadi badai tropis Helen pada hari Selasa dan kemudian menguat menjadi badai kategori 3 sebelum mendekati pantai Teluk Timur Laut. Pusat Layanan Cuaca Nasional di Tallahassee, Florida menghimbau masyarakat untuk menanggapi potensi evakuasi dengan serius. Demikian tadi DNP Evening News edisi hari ini, Selasa 24 September 2024. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Dengarkan kami juga setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.